Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalid Budiman dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyatakan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memfokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah delivery atau pengiriman materi, kemudian interaction atau interaksi dengan mahasiswa, dan assessment atau penilaian. Untuk pada pertemuan hari ini saya akan mengajar rekayasa perangkat lunak, di mana mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini adalah mata kuliah pokok bidang pengajaran saya. Nah, secara umum Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan kurang lebihnya ada 60% untuk pengajaran, kemudian 30% untuk penelitian, dan 10% untuk pengabdian. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak merupakan mata kuliah yang mempelajari konteks perangkat lunak sebagai produk dan proses. Kemudian di dalamnya mengemas rekayasa sistem, konsep dan prinsip analisis, pemodelan analisis, desain sistem, desain basis data, desain output, desain input, desain dialog, pemodelan UML atau Unified Modeling Language, dan implementasi sistem, serta dukungan untuk membuat sistem ini lebih sustainable. Dalam membuat rencana pembelajaran semester di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, kita membuat dari sebuah kurikulum, yang mana kurikulum ini berbasis pada profil lulusan. Profil lulusan kita breakdown untuk kita dapatkan capaian pembelajaran lulusan. Ada beberapa capaian pembelajaran lulusan umum dan khusus yang akan dihadapi oleh rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu merancang perangkat lunak dengan metode yang tepat dan dapat diimplementasikan di masyarakat atau di industri dalam skala kecil maupun menengah. Untuk keterampilan khusus berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis, merancang, mengimplementasi suatu sistem berbasis komputer maupun online secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Untuk pengetahuan yang akan didapat di sini, mahasiswa mampu mengetahui atau melakukan metodologi pengembangan sistem meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Dalam mata kuliah ini kita ada 15 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengenalan rekayasa perangkat lunak, kemudian dilanjutkan konsep dasar rekayasa perangkat lunak, kemudian ada konsep dan prinsip analisis dalam pembangunan perangkat lunak, ada pemodelan analisis kebutuhan perangkat lunak, prinsip dan konsep desain perangkat lunak, pengenalan tentang source code control ataupun Git, penggunaan code editor, menggunakan tool-tool di BMS, efisiensi dan efektivitas algoritma, strategi pengujian perangkat lunak, application programming interface ataupun API, dan yang terakhir adalah pemeliharaan perangkat lunak sehingga perangkat lunak ini bisa lebih sustainable. Untuk beban SKS yang ditetapkan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah sebesar 3 SKS. Untuk 2 SKS itu kita masukkan ke dalam teori, sedangkan 1 SKS untuk praktikum. Untuk penilaian kami menerapkan 6 dasar penilaian yang terbagi dalam aktivitas partisipatif sebesar 25%, hasil proyek sebesar 25%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%. Sehingga apabila ditotal, mahasiswa akan mendapatkan bobot 100% untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di dalamnya kami juga menerapkan kontrak perkuliahan, yang kontrak perkuliahan ini tidak boleh dilanggar dan harus ditaati oleh setiap mahasiswa. RPS yang kami susun sudah
Ada di dalamnya rubrik-rubrik penilaian beserta aturan perkuliahan serta kriteria-kriteria dalam melaksanakan penilaian. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak di pertemuan ketiga yang akan membahas tentang konsep dan prinsip dasar dalam analisis perangkat lunak melalui studi kasus ya. Jadi nanti untuk materi yang akan dibahas adalah konsep dan prinsip analisis dalam pembangunan perangkat lunak, yang mana di dalamnya kami akan menerapkan studi kasus untuk Geographic Information System, di mana mahasiswa akan mengidentifikasi Unified Modeling Language yang ada di dalamnya, ada use case dan diagram-diagram yang utuh untuk pembangunan perangkat lunak. Kami juga akan menjelaskan mengenai SDLC atau System Development Life Cycle, yang mana itu penting untuk mahasiswa ketahui. Ada Scrum, ada beberapa pengetahuan penting yang akan dipakai oleh mahasiswa. Untuk model pembelajaran yang kami terapkan melalui mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita menggunakan model sinkronus dan asinkronus. Model sinkronus kita biasa mengajar secara luring di kelas, atau apabila mahasiswa mengendaki karena ada acara yang berhalangan, kita bisa menggunakan metode sinkronus melalui Zoom. Untuk model asinkronus ya, kita bisa menerapkan Electronic Learning Aids atau biasa kita sebut dengan ELENA, yang mana di dalam ELENA kita masukkan materi kita yang akan kita bisa lihat di sini nanti tampilan ELENA dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk ELENA dapat diakses melalui apps.unes.ac.id. Kemudian kita akan diminta untuk login. Begitupun dengan mahasiswa. Mahasiswa juga akan diminta untuk login menggunakan email dari universitas. Kami dosen mendapatkan email dari universitas, begitupun dengan mahasiswa. Setelah kami berhasil login ke halaman apps.unes, kami akan diarahkan untuk mengakses beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang, dan untuk e-learning kita difasilitasi ELENA atau Electronic Learning Aids. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak sendiri kita ajar di semester genap, jadi kita akses di semester genap. Setelah kita berhasil mengakses mata kuliah, setelah kita berhasil mengakses Electronic Learning Aids, kita akan masuk ke mata kuliah yang kami ajar di rekayasa perangkat lunak. Ini adalah tampilan awal dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini akan ditampilkan deskripsi mata kuliah untuk di awal halaman. Kemudian akan ditampilkan dosen pengajarnya, rencana pembelajaran, tujuan, capaian pembelajaran, roadmap perkuliahan, serta pembobotan nilai. Pembobotan nilai yang kami sampaikan tadi ada 6 poin, dan di sini setiap poinnya akan diulas. Untuk materi sudah ada di dalam pembelajaran ELENA, sehingga mahasiswa bisa mengakses sebelum perkuliahan dimulai ataupun setelah perkuliahan usai. Di dalamnya ada diskusi, yang mana di dalam diskusi ini kami bisa mendapatkan aktivitas, nilai aktivitas, dan juga ada tugas untuk nilai penugasan. Setiap mata kuliah, setiap topik akan ada materi, diskusi, dan penugasan. Ada beberapa tugas yang berupa kuis, yang mana akan menjadi nilai kuis bagi mahasiswa. Di sini lengkap dari pengenalan perangkat lunak sampai dengan pemeliharaan perangkat lunak sudah ada di dalam Electronic Learning Aids, sehingga mahasiswa bisa akses materi pembelajaran, diskusi maupun penugasan, ataupun video pembelajaran yang telah kami sediakan dalam Electronic Learning Aids. Oke, baik, mari nanti kita bersama-sama melihat demonstrasi pengajaran dari saya. Saya akan melaksanakan pengajaran secara live dan akan saya record dari pembukaan perkuliahan atau persepsi, kemudian
materi, interaksi, dan juga penutupan perkuliahan. Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya, sehat semuanya ya. Ridwan udah sembuh? Katanya kemarin pilek ya? Ya, alhamdulillah sudah. Udah sembuh ya? Baik, aman ya. Ini saya melihat masih banyak kursi kosong di sini. Supaya tidak ditempati oleh makhluk halus, silakan rekan-rekan ke depan ya, biar bisa mendengarkan suara saya lebih jelas. Silakan. Ayo, silakan yuk. Ya, kita jam 1 kebetulan ini jam-jam rawan ya teman-teman ya. Jam-jam darurat lah ya, darurat ngantuk. Jadi teman-teman biar kita tidak ngantuk, kita bisa ke depan dulu bareng-bareng. Yuk, silakan ke depan. Nah, kita sambil merenggangkan badan dulu. Ayo, silakan teman-teman berdiri semuanya. Berdiri. Oke, kita tarik tangan kita ke atas dulu, teman-teman. Ke kiri. Ke kanan, yuk. Oke, baik. Terima kasih. Cukup ya. Hari ini kita belajar di pertemuan ketiga mengenai rekayasa perangkat lunak ya teman-teman. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perangkat lunak itu untuk bisa sustain, bisa berkehidupan berjangka panjang ya. Tapi di hari ini kita lebih fokus pada konsep dan prinsip analisis dalam pembangunan perangkat lunak. Jadi nanti kita akan belajar apa yang dinamakan dengan SDLC atau Software Development Lifecycle. Ya. Mari bersama-sama kita join ke kelas poin ini. Untuk itu silakan teman-teman masuk ke QR code yang ada di sini. Masukkan di browser kalian classpoint.app. Untuk passcode-nya adalah 54115. Silakan teman-teman. Bagi yang masuk 25 pertama akan saya kasih bintang, bonus bintang 25. Oke. Bocor dikit. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, di pertemuan ini kita membahas tentang konsep dan prinsip analisis dalam pembangunan perangkat lunak. Pada pertemuan ini kami berharap bahwa rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan materi perencanaan proyek perangkat lunak dengan metode System Development Lifecycle. Nah, sekarang untuk memotivasi teman-teman, silakan kalian searching di Google atau searching dimanapun ya, unggah logo software yang dikembangkan oleh orang Indonesia. Apa sih perangkat lunak yang sudah pernah dibuat oleh orang Indonesia ya? Saya kasih waktu 1 menit. Oke, kita hitung countdown 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengupload. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ada beberapa software yang dikembangkan oleh orang Indonesia ya. Ada ini logo Smadaf ya. Smadaf
Gojek, apa ini, Spensaf apa itu, saya nggak tahu. Ruang Guru, Kita Bisa, Indonesian Sustainable Palm Oil, apa ini? Mas Mbak Hana, apa ini Mbak? Oh gitu. Oke, cerdas ya. Tokopedia, Traveloka itu buatan orang Indonesia? Iya enggak tuh? Wah, ini perlu kita ini dulu nih ya. Lazada, apa iya Lazada buatan orang Indonesia? Bukan ya teman-teman ya. Oke. Ricci, FPT apa Mas? Jadi kalau saya searching FPT Software Indonesia itu powering digital transformation yang kantor pusatnya di Indonesia Pak. Oh, kantor pusatnya di Indonesia. Orang Indonesia bukan tuh yang buat. Ya mungkin kantor pusatnya di Indonesia karena sewa lahan di Indonesia murah kali ya. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Tadi hanya untuk memotivasi teman-teman bahwa orang Indonesia itu bisa membuat perangkat lunak. Yang ini berarti bahwa tidak memungkinkan atau tidak membatasi bahwa kalian ini juga bisa untuk membuat sebuah perangkat lunak. Nah, di akhir perkuliahan ini teman-teman akan mendapatkan sebuah project ya, project akhir untuk membuat sebuah perangkat lunak ataupun merekayasa sebuah perangkat lunak. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Oke, sekarang apa yang akan kita bahas di sini adalah software proses. Mungkin saya bisa jejak pendapat sama teman-teman, satu atau dua kata yang menggambarkan tentang sebuah software proses. Coba, silakan mulai dari sekarang. Software proses ini merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah ke produksi produk perangkat lunak ya. Jadi di sini kita mengembangkan sebuah produk perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu sama seperti hardware yang bisa kita kasih brand, kita bisa kasih merek ya. Itulah perangkat lunak. Jadi kita mengembangkan sebuah produknya. Itu menurut Ian Sommerville di tahun 2007. Nah, menurut Anda nih teman-teman, bagaimana sebuah software ini dikembangkan? Apakah software ini dikembangkan dari proses yang dinamakan dengan copy paste? Apakah dikembangkan dari jiplak karya orang lain? Ya. Coba teman-teman bisa menyampaikan bagaimana software dikembangkan. Oke, 13 orang sudah submit, terima kasih. Masih ada 15 detik lagi, silakan teman-teman. Oke, 4, 3, 2, 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Nah, sekarang ada yang mau mendapat bonus bintang dari saya? Itu dalam membuat suatu software itu biasanya muncul dari keresahan isi kita. Ada keresahan yang ingin diselesaikan. Nah, oleh karena itu beberapa orang mungkin akan membentuk sebuah tim untuk membuat software untuk menyelesaikan keresahan itu. Dilalui dengan beberapa kolaborasi yang dia tertampung dan ada juga mungkin langkah-langkah programnya. Setelah itu akan terjadinya penciptaan software. Oke, baik, terima kasih. Saya kasih 2 bonus bintang. Oke, mungkin ada yang lain, silakan Mbak Hana. Proses pembuatan software atau pengembangan software. Setelah proses-proses itu terjadi, maka akan menghasilkan perangkat lunak atau software yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan output yang diinginkan oleh pembuat software itu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hana, Mbak Hana dan Mas Reza. Ya, 2 bintang juga. Oke, di sini untuk brainstorming awal dulu teman-teman. Proses atau aliran proses tadi ada
4 macam teman-teman. Yang pertama linear atau searah, kemudian iteratif atau meningkat ya, setiap ada perubahan meningkat dan lain sebagainya. Kemudian ada paralel, bisa dikerjakan bersama banyak orang. Kemudian ada evolutionary. Nah, prosesnya ini terdiri dari semuanya tadi, 4-4-nya. Prosesnya itu terdiri dari communication, planning, modeling, construction, dan development. Nah, coba teman-teman menggambar. Linear itu communication, planning, modeling, construction, dan development itu gini. Kalau iteratif tuh seperti apa, paralel tuh seperti apa, evolutionary itu seperti apa. Coba teman-teman kita brainstorming di awal. Silakan teman-teman bisa menggambar di slide yang kosong ya, di sini ya. Teman-teman bisa menggunakan communication misalnya C, planning misalnya P, modeling misalnya M, construction misalnya CO, development misalnya D. Silakan teman-teman gambarkan prosesnya. Proses linear. Ada yang mau tunjuk tangan untuk menjelaskan? Ini gambarannya Mas Ridwan. Coba Mas Ridwan, jelaskan Mas Ridwan. Apa ini Mas? Gambar ular-ular ini Mas? Di situ saya gambar langsung 4 sih Pak. Langsung 4-4-nya digambar ya? Untuk yang linear itu yang garis lurus ke kanan itu. Jadi, garis lurus ini ya? Ya, jadi untuk urutannya nanti komunikasi dulu. Nanti kalau sudah selesai baru planning, kalau sudah selesai baru dilanjutin gitu. Oke, baik. Ada yang lain yang mau menjelaskan? Mungkin lebih mudah dipahami itu yang linear Pak, karena linear itu kalau disebutnya itu kan waterfall yang kayak katanya Mbak Melani, waterfall model, dimana konsep pembuat itu berurut dari awal communication, terus ke planning, terus ke modeling, ada construction dan development, dimana kita nggak bisa loncat-loncat dalam pembuatan softwarenya, jadi harus berurutan satu ke yang lain, sehingga jika terjadi masalah di tengah, jadi kayak bentrok harus lagi ke awal lagi, ke ngulang dari awal, buat lagi dan buat lagi. Itu aja sih jelasin. Terus yang lain mau dijelasin kalian enggak? Kalau yang lain mungkin masih coba dipahami. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dimas. Ya, saya kasih 2 bintang. Karena menyebutkan contohnya juga, teman-teman. Yang dimana dia punya banyak tim. Nah, di sana dia bisa membagi timnya untuk yang communication siapa, yang planning siapa, yang melakukan modeling siapa, yang construction siapa, yang deployment siapa, pelanggan. Jadi tetap kita keep in touch ya istilahnya ya, terus-menerus bersama dengan klien untuk membahas kesuksesan dalam pencapaian tujuan sebuah pembangunan perangkat lunak. Produk yang sudah jadi, yang sudah kita beri nama Astralis ERP tadi, mau kita tawarkan, kita launchingkan ke perusahaan, maka kita harus mengusulkan sebuah proposal, kemudian spesifikasinya seperti apa, dan sebuah sistem ini bisa di maintenance atau diedit fitur-fiturnya dari tahap yang ada tadi. Jadi pesan saya, mahasiswa teknik informatika tidak hanya bisa coding, tapi juga bisa menggunakan critical thinking, analysis thinking, dan juga kalian juga harus mengembangkan soft skill kalian, gitu. Mungkin untuk materinya cukup sampai di sini, teman-teman. Kita masuk ke dalam praktikum. Nah, langkah 1, teman-teman, silakan teman-teman pahami dulu kebutuhan dari sistem informasi geografi di pasar tradisional tadi. Bentuk satu tim yang terdiri dari tim analis akan mengadakan pertemuan dengan pedagang, pengunjung, dan otoritas pasar untuk memahami kebutuhan mereka. Nah, di sini teman-teman bisa research melalui Google aja ya teman-teman ya, biar tidak lama. Untuk itu teman-teman saya minta teman-teman menggambar dalam UML, Unified Modeling Language, yaitu sebuah desain sistem yang terdiri dari class diagram, use case diagram, activity diagram, dan beberapa diagram yang lain. Silakan teman-teman bisa mulai sekarang. Biar ngasih lihat aja kan pasar tradisional di sekitar situnya ya. Mungkin ini kali ntar sistem kayak ngasih tambahan gitu loh.
tambahan informasi detail kayak misalnya kita udah milih nih Bogor. Activity udah apa? Aktivitinya ya. Oke, ini gimana nih konsepnya nih? Admin bisa memilih data pasar ya, data pasar. Data ya? pasar. Ini mungkin tampilan sederhana dari UML yang dibuat oleh kelompok 3 ya teman-teman ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Oke, silakan maju. Oke, kelompok 4 silakan maju untuk menjelaskan ini. Vivi sama Army mana? Admin sama masyarakat itu sama-sama dapat mengakses yang ada di atas, yaitu muka home, melihat daftar pasar, dan melihat peta pasar. Baik teman-teman, nah studi kasus tadi mengakhiri perkuliahan kita di siang hari ini teman-teman. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin untuk bisa kita pelajari di hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem development life cycle yang terdiri dari berbagai hal seperti waterfall, RAD, prototyping, dan lain sebagainya, yang mana itu bisa membuat kita untuk mendapatkan insight-insight baru tentang bagaimana mengembangkan sebuah software dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, kita harus tetap keep in touch dengan klien. Jadi apa yang kita kembangkan dari analisis, planning, desain sampai dengan testing, kita harus bersama-sama dengan klien. Apakah software yang kita kembangkan itu sudah oke atau belum? Kalau belum, kita harus menyempurnakannya secara cepat sesuai dengan agile principle ya. Sesuai dengan agile principle. Kita sekarang dituntut di masa ini untuk bekerja lebih cepat supaya tidak ketinggalan dengan orang lain ya. Supaya perusahaan yang kita akan kerja di sana nanti tidak bangkrut ya, sehingga kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang baru. Satu hal yang perlu teman-teman catat bahwa inovasi itu merupakan penemuan hal-hal yang betul-betul baru yang tidak bisa digantikan. Tidak ada alternatif yang lain selain punya kalian. Itulah inovasi. Jadilah teman-teman, saya mohon untuk bisa menjadi seorang mahasiswa yang inovatif dan terus mengembangkan diri. Tetap semangat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Baik Bapak Ibu pemirsa atau mungkin Bapak Ibu evaluator atau teman-teman sejawat yang menyaksikan video deskripsi diri unjuk kerja Tridharma yang telah saya lakukan tadi. Tadi ada demonstrasi pengajaran yang telah saya lakukan. Semoga demonstrasi tadi betul-betul mencerminkan apa yang telah saya lakukan selama menjadi seorang dosen 3 atau 4 tahun ini. Selebihnya saya sebagai dosen yang disertifikasi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.